Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur Bapak panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha kuasa atas segala nikmat, sehat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat bertatap via online lagi. Setelah kemarin 3 minggu Bapak tidak bisa mengajar karena sakit, tapi alhamdulillah hari ini kondisi Bapak sudah lebih baik. Mudah-mudahan Bapak doakan kalian dalam keadaan sehat ya, jangan sampai sakit. Terus jaga kesehatan, protokol kesehatan harus selalu dijaga dan selalu diterapkan. Ya baik anak-anakku semua, anak siswa dan siswi dari kelas 10 BDP dan juga 10 AKL. Hari ini Bapak akan melanjutkan materi yang sempat tertunda hampir 3 minggu. Hari ini insya Allah Bapak akan sampaikan mengenai teks eksposisi ya. Jadi ini yang akan kalian pelajari, mengeksplorasi peristiwa melalui teks eksposisi. Silakan kalian buka bab 2-nya. Bisa kalian buka bab 2 bahasa Indonesia, buku paket maupun LKS, silakan dibuka dan juga dipahami apa yang Bapak sampaikan mengenai teks eksposisi. Kita sudah sampai kepada bab 2. Bab 2 ini kalian akan mempelajari tentang teks eksposisi. Nah, di mana teks eksposisi ini agak sedikit rumit, agak sedikit sulit konsepnya. Maka dari itu kalian harus fokus memperhatikan agar kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Ya baik, tanpa berpanjang lebar, Bapak akan mulai pembelajaran hari ini mengenai teks eksposisi. Kita akan belajar mengenai definisi, ciri-ciri, fungsi, dan juga tujuan dari teks eksposisi. Ya, jadi kalian diperhatikan, Bapak nanti akan menjelaskan mengenai definisinya, ciri-cirinya, fungsi, dan juga tujuan dari teks eksposisi ini. Ya baik, langsung saja Bapak akan menjelaskan mengenai definisinya. Kalian pahami, kalian dengarkan baik-baik. Bila ada pertanyaan, apa yang belum bisa dipahami, silakan bisa tulis di kolom komentar ya. Berikan nama dan juga kelas agar Bapak bisa mengetahui siapa yang bertanya. Ya baik, ke slide berikutnya mengenai definisi ya. Ini definisi dari teks eksposisi. Ya, bisa kalian lihat, Bapak akan bacakan terlebih dahulu, nanti Bapak akan coba jelaskan ya. Teks eksposisi adalah sebuah paragraf atau karangan yang di dalamnya terkandung informasi-informasi serta juga pengetahuan yang ditulis dengan tujuan untuk dapat memberikan atau menjelaskan pengertian dengan penulisannya yang singkat, akurat, serta padat. Sedangkan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi merupakan suatu uraian atau paparan yang bertujuan untuk menjabarkan maksud serta tujuan. Misalkan suatu karangan. Paragraf eksposisi ini sifatnya ilmiah atau non-fiksi. Ya. Lalu menurut Wikipedia Ensiklopedia, eksposisi ini merupakan salah satu jenis paragraf yang berisi untuk bertujuan bisa memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang padat.
singkat, serta juga jelas. Contoh tulisan eksposisi ini biasanya berita koran serta petunjuk penggunaannya. Nah, di sini di definisi ini ada 3 pengertian atau 3 hakikat yang bisa kalian pahami. Yang pertama ini secara umum ya. Secara umum yang paling atas selalu menurut KBBI dan juga menurut Wikipedia Ensiklopedia. Di mana semua sumber ini akurat, bisa kalian pakai, bisa kalian gunakan, dan maknanya itu sama. Ya, seperti definisi ini jadi Bapak akan jelaskan. Jadi eksposisi ini salah satu teks paragraf yang dibuat berbentuk narasi atau sebuah karangan yang di dalamnya terkandung informasi. Ya, jadi ada informasi di dalamnya. Ya, mengenai apa informasinya? Banyak, mengenai misalkan politik, ekonomi, kegiatan sosial, penemuan-penemuan, penelitian, dan juga kegiatan-kegiatan keagamaan atau misalkan kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi ada informasi di dalamnya yang harus kamu sampaikan. Ya, yang harus kamu sampaikan kepada pembaca atau kepada masyarakat tertentu. Ya, ini jadi isinya itu informasi mengenai ilmu pengetahuan. Nah, nanti di dalamnya itu harus ada yang namanya argumentasi. Itu nanti akan ada di struktur. Bapak akan jelaskan di pertemuan yang berikutnya ya. Jadi kalian harus paham dulu mengenai definisinya dulu. Lalu kalau menurut KBBI bisa kalian lihat, eksposisi merupakan suatu uraian atau paparan yang bertujuan untuk menjabarkan. Ya. Nah, jadi informasinya itu kamu jabarkan, kamu uraikan, kamu paparkan dengan secara menyeluruh, agar informasi yang kamu temukan itu dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan juga masyarakat. Nah, sifatnya ini ilmiah, bisa ilmiah atau juga non-fiksi. Jadi kalau ilmiah itu seperti penemuan-penemuan ya. Misalkan kamu menemukan vaksin corona, kamu berhasil menemukan vaksin corona. Nah, ini salah satu kabar yang sangat baik yang harus kamu informasikan kepada masyarakat ya, bahwa kamu menemukan vaksin corona misalkan secara tradisional dari tumbuh-tumbuhan misalkan ya, dari tumbuh-tumbuhan atau dari buah, itu bisa mengobati misalkan. Itu berarti bersifat ilmiah, ada penemuan-penemuan yang kamu lakukan ya. Atau juga non-fiksi itu berarti apa ya, seperti dibuat sama seperti ilmiah maknanya. Jadi kamu menemukan suatu penemuan-penemuan yang harus kamu sampaikan, karena itu berupa informasi yang harus kamu sampaikan kepada pembaca dan juga kepada penulis ya. Sedangkan kalau menurut Wikipedia bisa kamu lihat, eksposisi ini merupakan salah satu jenis paragraf yang bertujuan untuk bisa memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang padat. Nah, kalau menurut Wikipedia, gaya penulisannya itu dalam menyajikan informasi kamu harus padat. Jadi tidak boleh tuh bertele-tele, tidak boleh terlalu panjang, misalkan sampai berparagraf-paragraf, itu tidak boleh kalau menurut Wikipedia ya. Contoh tulisan eksposisi ini biasanya seperti berita yang ada di koran, itu kan hanya ada beberapa paragraf, singkat dan juga padat ya. Jadi kalau Wikipedia mengacunya kepada berita yang ada di koran. Tetapi kalau menurut KBBI ini maknanya luas ya. Maknanya luas, tidak hanya di koran. Misalkan kamu ingin membuat sebuah artikel, bisa, karena bersifat
ilmiah. Kamu jadi ada apa? Ada penemuan-penemuan. Jadi kamu melakukan sesuatu agar bisa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Nah, begitu ya. Jadi ini merupakan salah satu definisi dari teks eksposisi. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan, silakan ya, bisa tulis di kolom komentar. Jangan ragu dan jangan sungkan ya. Oke, baik, berikutnya setelah kalian mengetahui apa itu teks eksposisi, Bapak akan memberikan ciri-cirinya. Nah, jadi untuk mengetahui ciri-ciri dari teks eksposisi itu ada langkah-langkahnya. Nah, berikut langkah-langkahnya ya. Nah, ini ya, ciri-ciri teks eksposisi bisa kalian lihat. Ada 7, Bapak tulis ada 7. Ya, yang pertama gaya informasi yang mengajak pembaca. Lalu yang kedua, penyampaiannya secara lugas serta juga menggunakan bahasa yang baku. Yang ketiga, menjelaskan informasi-informasi yang bermanfaat. Ya, jadi harus berupa ilmu pengetahuan. Lalu yang keempat, tidak memihak. Maksudnya ialah tidak memaksakan kemauan dari si penulis terhadap para pembacanya. Nanti akan Bapak jelaskan satu persatu. Yang kelima, teks eksposisi memiliki sifat objektif. Yang keenam, penjelasan teks ini disertai dengan data-data yang akurat serta juga terpercaya. Lalu yang ketujuh, fakta digunakan ya. Fakta digunakan ialah sebagai alat kontribusi dan juga konkretasi. Oke, baik. Yang pertama, dalam menentukan ciri-ciri teks eksposisi agar kamu mengetahui, ya jadi kamu harus mengetahui dulu gaya informasinya dia mengajak. Nah, kalau mengajak ini berarti bersifat persuasif. Ya, ada kalimat-kalimat persuasif di dalamnya. Mengajak, meyakinkan, dan juga memengaruhi si pembaca. Ya, misalkan tentang protokol kesehatan. Kamu ingin sekali masyarakat menerapkan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Berarti kamu harus mengajak. Ya, mengajak misalkan pentingnya memakai masker, pentingnya rajin-rajin harus cuci tangan, dan juga menjaga jarak 1-2 meter agar COVID-19 ini bisa semakin kecil, bisa semakin bisa diatasi dengan mudah kalau kita menerapkan protokol kesehatan. Nah, jadi gaya informasinya harus mengajak ya. Jadi ada kalimat persuasif di dalamnya ya. Lalu yang kedua, penyampaiannya secara lugas serta juga menggunakan bahasa yang baku. Nah, kita sebagai penulis yang menyajikan informasi itu harus menyampaikan dengan lugas. Lugas itu bahasanya tidak bertele-tele. Jadi tepat sasaran. Ya, jadi tidak menggunakan bahasa yang yang membuat pembaca bosan, yang membuat pembaca itu tidak mengerti. Jadi harus tepat sasaran dan juga tidak pokoknya tidak bertele-tele ya. Pokoknya tidak bertele-tele dalam menyampaikan sebuah informasi gitu ya. Dan juga tidak boleh lari atau keluar dari topik yang sedang kalian bahas. Dan juga menggunakan bahasa yang baku, formal. Nah, karena kenapa? Karena kalian menyajikan teks eksposisi ini seperti artikel, seperti koran ya. Jadi ada informasi yang harus kalian sampaikan dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang benar. Jadi harus benar-benar diperhatikan sekali bahasa yang digunakan ketika kamu menyampaikan informasi melalui teks eksposisi ya. Lalu yang ketiga, menjelaskan informasi yang bermanfaat. Jadi harus yang bermanfaat dalam kurung, jadi harus berupa ilmu pengetahuan
Ya, ilmu pengetahuan. Karena kenapa? Sasaran kita pembaca. Pembaca ini atau masyarakat harus menambah, harus bertambah wawasannya ketika kita menyampaikan sebuah informasi. Nah, jadi harus yang bermanfaat ya, informasinya harus yang bermanfaat dan juga berupa ilmu pengetahuan, dan pastinya harus bersifat fakta dan juga opini. Jadi ada yang fakta, opininya itu nanti akan memperkuat informasi yang kamu sampaikan. Lalu yang keempat, tidak memihak. Nah, jadi di sini sudah ada penjelasannya ya, maksudnya tidak memaksakan kemauan dari si penulis terhadap pembaca. Misalkan, jadi penulis itu harus tahu ketika dia ingin menyampaikan informasi, tujuannya, sasarannya itu untuk usia berapa misalkan. Misalkan kalau tentang protokol kesehatan, berarti kan semua kalangan ya. Nah, protokol kesehatan kamu buat misalkan sasarannya untuk orang-orang yang bandel misalkan ya para pengusaha yang tidak mau menutup usahanya, tidak mau bekerja sama dengan pemerintah, sehingga dia masih melanggar dari ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Nah, jadi si penulis ini harus memperhatikan sasarannya. Jadi dia menulis untuk siapa? Ya, jadi tidak boleh memihak. Ya, jadi kalau misalkan kamu mengajak ajakan tentang protokol kesehatan, berarti dari umur sekian sampai sekian misalkan. Dari umur 20 sampai lanjut usia. Oh, berarti yang tidak umur 20 berarti tidak bisa dong. Kenapa? Karena dia kan masih anak-anak, mungkin misalkan masih remaja yang mungkin pola pikirnya itu masih belum dewasa, sehingga perlu bimbingan dari orang tuanya, dari guru-gurunya ya. Jadi harus tepat sasaran dan tidak boleh memihak. Nah, yang berikutnya, teks eksposisi memiliki sifat objektif ya. Objektif itu harus netral, jadi tidak boleh subjektif ya. Kalau subjektif itu memihak ya, jadi harus bersifat objektif atau netral ya. Karena di sini nanti akan ada sifat-sifat kejujuran itu akan terbuka ketika kamu menulis eksposisi dengan cara pandang objektif ya, bukan subjektif. Ingat-ingat ya. Lalu yang berikutnya, penjelasan teks ini disertai dengan data-data yang akurat. Nah, maksudnya apa? Data ini ada namanya argumentasi. Nanti akan Bapak jelaskan di pertemuan yang berikutnya ya. Jadi argumentasi ini membantu meyakinkan si pembaca agar informasi yang disampaikan oleh penulis itu semakin meyakinkan ya. Jadi tidak ada kata hoax atau pembohongan publik ya, atau pembohongan publik itu jadi tidak ada. Jadi makanya harus disertai dengan data-data yang akurat, yang kuat dan juga terpercaya. Dan yang terakhir, fakta digunakan ialah sebagai alat kontribusi dan juga konkretasi. Nah, fakta ini digunakan sebagai salah satu alat ya. Jadi kontribusi itu seperti seperti kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Nah, jadi harus ada fakta dulu, baru opini, dan juga konkretasi. Konkret itu jelas ya. Jadi maknanya itu jelas, kejadiannya jelas, lalu informasinya juga jelas. Baru nanti disampaikan secara pendapat atau opini yang disertai dengan data-data yang akurat tadi. Nah, jadi ini harus harus benar-benar ketika kalian ingin membuat atau akan membuat teks eksposisi nanti ya, jadi harus disertai dengan data-data yang akurat dan juga bersifat fakta, opini, dan juga yang paling penting harus objektif ya. Nah, ini berikut ciri-ciri teks
eksposisi bisa kalian pahami lagi, baca dengan baik. Kalau belum paham, silakan boleh ditanyakan dengan Bapak ya. Oke, baik, ya, slide yang berikutnya. Fungsi. Ya, jadi ada fungsinya juga kalian mempelajari teks eksposisi. Ya, teks apapun itu selain eksposisi, kalian ada fungsinya. Ya, apa sih fungsinya? Ini fungsi utama yang Bapak tulis untuk dalam mempelajari teks eksposisi. Jadi, untuk menyampaikan, menerangkan, mengungkapkan, atau juga menguraikan suatu gagasan berupa pokok-pokok pikiran mengenai suatu topik yang sifatnya non-fiksi dengan dasar argumentasi yang kuat. Nah, jadi dasarnya itu ada di argumentasi. Ya, kalian boleh sambil baca-baca apa sih argumentasi itu. Ya, boleh boleh lihat di buku, silakan di internet juga boleh. Tapi kalau di internet Bapak sarankan di Wikipedia, ya Wikipedia, dan juga di PDF yang dilindungi oleh hak ciptanya, ya. Jadi jangan di sembarang blog atau di sembarang web, ya. Kalau kalian menemukan di sembarang web, itu boleh disamakan dengan di Wikipedia atau di KBBI. Ya, jadi Bapak sarankan kalau kalian ingin mencari suatu sumber referensi, itu harus mengacu pada Wikipedia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, ini jadi fungsinya bisa kalian baca, bisa kalian lihat. Jadi untuk menyampaikan, menerangkan, mengungkapkan, dan juga menguraikan gagasan pokok berupa pikiran dan juga suatu topik yang sifatnya non-fiksi. Nah, ini fungsinya ya dalam mempelajari teks eksposisi. Ya, yang berikutnya. Ya, sebentar ya. Oh, belum, maaf. Nah, ini ya tujuannya. Jadi setelah kalian mengetahui fungsi, ya, setelah kalian mengetahui fungsinya, kalian juga harus mengetahui tujuannya. Tujuan dibuatnya teks eksposisi, ya. Jadi ada tujuannya kenapa penulis menciptakan teks eksposisi. Nah, ini ya, sebagai sarana untuk memberikan informasi tertentu agar dapat menjadikan informasi yang disampaikan semakin jelas dan demi bertambahnya wawasan informasi untuk para pembaca teks eksposisi. Nah, jadi tujuannya ada dua. Yang pertama, memberikan informasi, ya. Kamu selaku penulis memberikan informasi kepada pembaca agar semakin jelas. Misalnya kan vaksin ya, vaksin COVID itu kan masih abu-abu, ya. Jadi masih apa ya, masih meraba-raba apakah bisa menyembuhkan corona, bisa menyembuhkan corona dengan ampuh, ya. Jadi kamu harus meneliti, ya, sebagai penulis harus meneliti agar informasinya semakin jelas. Dan tujuan yang kedua, untuk pembaca, kamu sudah menambahi wawasannya dengan informasi yang kamu berikan. Nah, jadi pembaca itu bertambah tuh wawasannya ketika informasi yang kamu sampaikan itu jelas dan juga akurat dengan argumentasi. Nah, jadi ini ya tujuan teks eksposisi. Ya, baik, yang berikutnya Bapak akan memberikan contoh ya tentang teks eksposisi. Nah, ini ya contoh kegiatan
eksposisi yang bisa kalian lihat ya. Jadi teks eksposisi itu ada sasaran-sasarannya ketika informasi itu harus diberikan kepada masyarakat, harus disampaikan kepada masyarakat. Ya, yang pertama ini Bapak mengambil 5 kegiatan, bisa kalian lihat. Yang pertama ada gambar uang, ekonomi, politik, kegiatan sosial, penemuan-penemuan ya atau dari penelitian, dan juga kegiatan keagamaan. Nah, yang pertama tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi ini penting banget bagi suatu negara, khususnya di Indonesia. Jadi setiap tahun itu masyarakat selalu membeda-bedakan, selalu melihat, selalu membandingkan dengan kurs dolar antara rupiah dan juga dolar. Ketika dolar naik atau dolar turun itu akan mempengaruhi rupiah. Ya, jadi pemasaran ekonomi ini sangat mengaruhi kehidupan untuk warga masyarakat di Indonesia. Nah, ini bisa dijadikan salah satu teks eksposisi karena kenapa? Informasinya sangat penting. Ya, kalau kamu mengamati ekonomi di Indonesia, apalagi sekarang masanya lagi sulit, ya, sedang pandemi seperti ini, pasti masyarakat mengeluhkan banyak yang PHK, ya, banyak PHK terjadi di mana-mana, ya, perusahaan bangkrut, usaha-usaha menipis, ya. Jadi bagi mereka yang bertahan, mereka lah yang menang, mereka lah yang kuat. Dan juga ekonomi ini selalu diupayakan oleh pemerintah Indonesia agar terus stabil, ya, dengan keadaan dolar misalkan, ya. Nah, jadi ekonomi ini salah satu pertumbuhan yang sangat penting yang harus diinformasikan setiap tahunnya oleh si peneliti. Jadi harus ada penelitian, harus diusut, dipelajari, dan juga hasilnya nanti akan disampaikan kepada masyarakat, kepada pembaca, ya. Bisa kalian jadikan teks eksposisi tentang pertumbuhan ekonomi, boleh, ya. Lalu yang berikutnya ada politik. Nah, politik ini nggak kalah penting, ya. Misalkan kegiatan-kegiatan kenegaraan, ya, rapat-rapat besar di DPR, MPR, tentang presidenan, ya. Lalu apalagi ya, politik itu kan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh para petinggi-petinggi negara, ya. Ini juga harus bisa salah satu informasi penting yang bisa dilaporkan, yang bisa diinformasikan kepada masyarakat, gitu ya. Jadi eksposisi tentang politik ini juga tepat sasaran, tetapi sasarannya ini harus yang sudah dewasa. Kamu nggak bisa memberikan makna eksposisi politik ini, informasi politik ini kepada anak-anak misalkan yang di bawah umur, nggak bisa, karena mereka belum paham, ya. Ekonomi dan juga kegiatan politik ini terbatas, ya. Pertumbuhan ekonomi dan juga kegiatan politik ini sasarannya terbatas, jadi harus di atas umurnya harus sudah dewasa dan juga dia berpendidikan, yang memiliki ilmu pengetahuan yang cukup dalam memahami pertumbuhan ekonomi dan juga politik di Indonesia, ya. Lalu yang berikutnya kegiatan sosial. Nah, ini banyak banget kegiatan sosial di lingkungan rumah kita, misalkan kegiatan donor darah, lalu gotong royong antar tetangga, membersihkan sampah-sampah, ini bisa, ya, arisan, lalu pokoknya kegiatan yang berhubungan dengan lingkup sosial. Nah, kalau ini sasarannya tepat, tetapi kalau sasaran
sasarannya anak-anak masih belum bisa, kecuali misalkan perlombaan hari ulang tahun Indonesia misalkan ya, HUT RI, atau mungkin kegiatan Sumpah Pemuda yang ada di sekolah, ini bisa, sasarannya bisa. Jadi sasarannya ini kalau kegiatan sosial bisa ke anak-anak dan juga bisa ke lingkup dewasa. Ya. Lalu yang berikut ini penemuan penelitian. Nah, research ya, atau research. Jadi sebuah penemuan penelitian ini bisa juga kamu jadikan salah satu kegiatan dari teks eksposisi, karena menghasilkan informasi yang sangat penting ya. Apalagi research ini kamu selaku penulis ya, kamu melakukan penelitian ya, melakukan penelitian hingga apa ya, hingga menghasilkan informasi yang sangat bagus, yang sangat baik, yang patut diketahui oleh pembaca dan juga masyarakat. Jadi harus diadakan penemuan dan juga penelitian ini, sasarannya tepat untuk seluruh kalangan bisa ya, karena kan kalau kalian berhasil menemukan vaksin COVID misalkan dari tumbuhan herbal ya, itu bisa dijadikan sasarannya ke seluruh kalangan, baik anak-anak maupun yang dewasa. Jadi semua sasarannya masuk ke dalam riset, penemuan dan juga penelitian gitu ya. Dan juga yang terakhir, kegiatan keagamaan. Nah, ini seluruh kalangan pastinya ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan pawai obor menyambut malam tahun baru Islam, lalu kegiatan Maulid Nabi Muhammad, lalu menyambut malam Isra Mi'raj ya, lalu banyak ya kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, tidak hanya di agama Islam, agama non Islam pun juga ada ya, ke gereja misalkan ya untuk umat Kristiani, lalu untuk umat Hindu, Buddha, orang-orang Bali ya, pokoknya ini seluruh kalangan kalau untuk kegiatan keagamaan. Nah, ini 5 kegiatan yang bisa kalian angkat informasinya, karena di dalamnya terdapat informasi-informasi yang sangat penting yang patut diketahui oleh masyarakat atau juga oleh pembaca, agar mereka bertambah lagi wawasannya mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di teks eksposisi ini ya. Semua ini harus, ketika kalian menyajikan teks eksposisi ya, teks eksposisi ini kalian harus tetap memperhatikan argumentasi. Agar kenapa? Argumentasi itu sangat penting dalam teks eksposisi, karena dia berupa data-data yang harus kalian perhatikan agar informasi yang kalian sampaikan itu benar-benar bisa dipahami oleh pembaca dan juga oleh masyarakat ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan, dan Bapak akan memberikan simpulannya mengenai teks eksposisi ini. Nah, ini ya, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung penjelasan. Bapak akan menyimpulkan, Bapak memberikan 5 simpulan dari teks eksposisi yang bisa Bapak berikan kepada kalian. Yang pertama, teks eksposisi merupakan salah satu sajian informasi yang ditulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan disertai argumentasi yang kuat. Yang kedua, teks eksposisi harus disajikan secara objektif. Ini yang paling penting ya. Lalu yang ketiga, teks eksposisi dibuat berdasarkan fakta dan opini dari narasumber dan juga masyarakat. Lalu yang keempat, teks eksposisi memiliki gaya bahasa persuasif, ya berarti mengajak dan memengaruhi pembaca, ya, dan juga berupaya meyakinkan si pembaca. Lalu yang terakhir, teks eksposisi memberikan wawasan baru kepada pembaca, karena kita yang memberikan informasi kepada si pembaca tersebut, sehingga
membaca pasti bertambah wawasannya. Ya baik, itu simpulan yang bisa Bapak berikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bapak ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Kita bertemu di minggu berikutnya. Bapak akan jelaskan mengenai jenis-jenis dari teks eksposisi, struktur, dan juga kaidah kebahasaan sebelum kalian melakukan PTS ya di tanggal 12 Oktober nanti. Mudah-mudahan Bapak doakan kalian dalam keadaan sehat. Jika kalian masih belum paham tentang materi yang Bapak sampaikan hari ini, bisa kalian putar lagi videonya, kalian pahami, dan kalian boleh bertanya, silakan boleh via kolom komentar atau WhatsApp pribadi Bapak, silakan ya. Bapak ucapkan banyak terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat, walaupun hanya sedikit ya, hanya sedikit yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Jangan malu bertanya, silakan bertanya jika kalian belum paham ya. Terima kasih. Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan, dan Bapak doakan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan, jaga jarak, sering mencuci tangan, dan juga selalu pakai masker ketika hendak berpergian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.